Ya, dan selamat datang kembali lagi di Bofir episode 2. Ya, waktu paling enak buat gue bikin video itu sebenarnya pas lagi nyetir. Buat gue ini adalah momen yang paling pas aja gitu kalau mau bikin Bofir. Jadi di Bofir yang kali ini gue ingin membahas tentang mungkin bisa dibilang bagaimana untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Anjas. Sekali lagi, gue bukan expert, gue bukan pakar, gue bukan siapa-siapa. Gue hanya ingin menyampaikan opini gue aja. Dan di dalam opini gue ini itu akan terkandung sebuah kerangka berpikir yang cukup ekstrim. Jadi buat kalian yang sangat menghargai nilai-nilai keagamaan dan sangat menghargai nilai-nilai hak asasi manusia, ya konten ini bukan buat Anda. Yang nggak bisa menerima hal-hal di luar itu, ya konten ini bukan buat kalian. Lalu lantas bagaimana caranya supaya negara Indonesia ini lebih baik ke depannya? Konsepnya sederhana, quality over quantity. Jika Anda melihat ya kondisi Indonesia sekarang, pada dasarnya menurut gue ya, dan gue mengejudge sendiri, Indonesia itu sekarang quantity over quality. Apalagi bakal mencapai puncak bonus demografi itu di 2030 loh. Kalau misalnya quantity banyak tapi quality-nya jelek, gimana nih? Bonus demografi yang ada di negara kita ini jadi nggak ada artinya, nggak ada maknanya gitu. Terlalu banyak orang-orang yang bego, tolol, dan bodoh. Yang berarti ya orang-orang yang bodoh, tolol, dan bego akan menganggur dan ya udah nggak bakal bisa berbuat apa-apa demi bangsa dan negara gitu. Dalam artian sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sulit untuk mendirikan sebuah usaha, sulit untuk mencapai target atau suatu goal tertentu. Mengapa? Karena dia bego, tolol, dan bodoh, nggak ada kompetensi apa-apa, ibarat kata gitu. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Udah, sebenarnya konsepnya tinggal cuman itu aja. Kita coba bikin quality over quantity. Nah, gimana caranya supaya biar bisa bikin quality over quantity? Nah, disinilah masuk unsur-unsur yang gue bilang tadi, yang mungkin akan melanggar ya nilai-nilai hak asasi manusia ataupun nilai agama. Memang kerangka pikir gue cukup ekstrim gitu, dan applies atau berlaku untuk gue sendiri juga gitu, berlaku untuk diri gue sendiri juga kerangka ini. Nah, kayak mana kerangkanya? Jadi kita harus membuat sebuah tes, dan tes ini ya itu harus benar-benar transparan, dan tes ini menentukan apakah orang yang mengerjakan tes ini adalah orang berkualitas atau tidak berkualitas. Lantas apa yang terjadi dengan orang yang tidak berkualitas? Nah, itu dia.
silakan berimajinasi sendiri. Tapi pada dasarnya orang-orang yang tidak berkualitas ini ya nggak usah lah, tidak usah lah ikut campur urusan membangun negara gitu. Kemana kek, deportasi aja kek, kemana kek gitu. Kita keluarin aja dari Indonesia. Apakah jahat? Jahat. Apakah keras? Keras. Apakah kontroversial? Kontroversial. Tapi ketika kita sudah berhasil mengumpulkan semua orang-orang berkualitas, ya, dan Indonesia bisa dibangun oleh orang-orang yang berkualitas dan dijalankan oleh orang-orang berkualitas, mengingat sumber daya alam Indonesia ini wow, ya, wow. Iya loh, sumber daya Indonesia itu wow. Dari mana gue tahu ya wow? Ya orang dari dulu dijajah mulu sama bangsa Eropa. Mereka suka sama sumber daya alam kita, digerogotin mulu tuh sama VOC, dijual murah, ya kan? Itulah kenapa Pak Jokowi menghentikan ekspor, ya kan? Harus adanya hilirisasi. Ya itulah, hal-hal seperti itu ya dijalankan, dieksekusi dan dirancang, ya kan? Disiapkan, dirancang, dieksekusi dan diteruskan oleh orang-orang berkualitas. Nah, masih ada harapan untuk orang-orang yang tidak berkualitas. Apa harapannya? Berubah menjadi orang-orang berkualitas. Tetapi agar sistem ini bisa berjalan, maka fondasinya harus berkualitas dulu. Dalam artian Indonesia harus dipegang dulu sama orang-orang berkualitas. Ketika Indonesia sudah berkualitas, ya, maka orang-orang Indonesia tadi yang tidak berkualitas kembali kita rekrut gitu. Ayo sini. Atau bukan bahasanya rekrut dan training ya. Kalau lu mau masuk ya ke negara, atau gini aja bener. Orang-orang yang kan Indonesia luas nih ya, kita bikin aja wilayah zona untuk orang-orang yang tidak berkualitas, dan orang-orang yang tinggal di kota itu orang-orang berkualitas. Mau dia jadi ojol kayak, atau dia jadi pedagang kayak gerobakan gitu ya, itu harus orang-orang berkualitas, orang-orang yang memang menghargai peraturan gitu, orang-orang yang bisa melaksanakan peraturan gitu. Udah kayak gitu aja gitu, bikin aja dulu 30 tahun masa transisi gitu kan. Jadi ada zona kualitas sama zona tidak berkualitas. Setelah 30 tahun, anggaplah 30 tahun sudah berhasil nih, ya kan? Sudah berhasil jadi negara berkualitas. Udah, orang-orang yang tidak berkualitas itu kembali kita saring atau kita training lah. Jangan saring deh, kembali kita training. Kita kasih mereka sebuah kesempatan, ya kan? Karena keberhasilan itu tergantung diri masing-masing. Kalau misalnya mereka niat untuk menjadi orang berkualitas, kita welcome gitu. Jadi ibarat kata di sini ya manajemen sumber daya manusia aja gitu. Dan harus ada sistem yang jelas dan transparan. Nah, mungkin lu bertanya, seperti apa atau apa aja indikator orang-orang itu berkualitas? Ini gue nggak salah aja ya, IQ, EQ, SQ. Itu aja sih menurut gue. IQ, EQ, SQ. Kalau misalnya tiga-tiganya bagus, menurut gue itu adalah orang yang berkualitas. Dibuatlah tes dan bikinlah sebuah standar minimum untuk orang-orang berkualitas gitu. Dan tentunya orang-orang yang punya skor-skor tinggi, menurut gue itu adalah orang-orang yang harusnya bisa didelegasikan lagi atau dikembangkan lagi untuk menjadi ya mungkin pemikir-pemikir cerdas gitu, atau mungkin
pemimpin-pemimpin cerdas. Semuanya ya, dari presiden sampai orang gelandangan kita tes aja gitu. Semua pejabat ya. Tentunya jangan cuma IQ SQ lah. Kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh membiarkan ada koruptor di dalam susunan sistem negara. Nggak boleh ada. Pokoknya siapapun itu yang memang terbukti korupsi, udah langsung masuk ke orang tidak berkualitas. Karena kalau sistem negara ini corrupted, ya siapanya bohong. Gimana mau bisa menjalankan sistem orang dikorupsi mulu? Jadi misalkan ya, taruhlah ada 280 juta orang Indonesia. Setelah dites, ya dapatlah mungkin 100 juta orang itu berkualitas. Nah ya udah, 100 juta orang ini kita kumpulin dulu gitu. Kita kita biarkan mereka tinggal di kota. Kemudian sisanya kita oper lagi tuh ke kampung-kampung. Ya kan, misalkan nih dalam 5 tahun orang-orang berkualitas berhasil kan, maksudnya negara dalam kendali orang-orang berkualitas, dan ternyata hasilnya baik gitu, negara kita jadi berkualitas. Nah udah, mulailah masa training gitu, mentrainingkan orang-orang yang tidak berkualitas ini gitu. Nah, kalau misalnya sistem ini mau berjalan, gimana caranya gitu? Berarti apakah semua orang harus menghentikan pekerjaannya? Ya, semua orang harus menghentikan pekerjaannya dan semua orang fokus untuk mengembangkan negara gitu. Dan udah, kalau misalnya butuh makan, ya siapkanlah makan. Maksudnya negara menyiapkan makanan lah untuk orang-orang yang tidak berkualitas ini. Untuk orang-orang, iya benar dah. At least buat orang-orang yang tidak berkualitas ini disiapkanlah makan gitu. Nanti dibikinlah sistem kalau misalnya ada perkembangan makanannya lebih enak gitu. Tapi pada dasarnya ya, ini semua dibikin supaya negara itu ke depannya ya sudah selesai, sudah matang gitu, tinggal dijalankan aja. Nah, seperti apa perwujudan dari negara yang sudah berkualitas? Dari hal-hal sederhana aja ya. Kalau lu jalan raya, trotoar itu ada dan trotoar itu lebar. Nggak ada lagi orang yang sembarangan parkir di trotoar. Nggak ada lagi yang sembarangan parkir di pinggir jalan. Nggak ada lagi yang buka lapak sembarangan di trotoar. Kemudian tidak ada lagi kota yang terlalu padat gitu. Harus adanya pemerataan penduduk gitu. Jadi jangan semuanya terpusat di Jabodetabek gitu, tapi kota-kota lain lah, atau kabupaten lah dikembangin jadi kota-kota bagus. Kalau bisa di setiap harusnya di setiap kabupaten itu ada kendaraan umum listrik lah gitu. Nah, energi kalau bisa
yang terbarukan, mau itu surya, panas bumi, ya kan, air terjun, ya itulah pokoknya. Nggak ada lagi pakai bensin dan diesel, nggak ada. Batu bara lagi jangan. Lalu di setiap rumah itu harus ada pohon, ya kan, supaya cuaca itu di Indonesia tuh rindang lah, adem, karena ada pohonnya. Kemudian sistem dari pendidikan ya, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan berkualitas? Yaitu ada di video gue sebelumnya tuh, di episode 1. Masyarakat ya, masyarakat itu aktif dalam apa bilangnya, hobi berarti. Maksudnya gimana tuh aktif dalam hobi? Misalkan nih, masyarakat di tingkat, ya kita taruhlah kecamatan lah ya, kita taruh kecamatan. Di tingkat kecamatan ya, atau mungkin kelurahan, mungkin kayaknya lebih enak kelurahan nih, kita bikinlah kelurahan. Jadi di setiap tingkat kelurahan, masyarakat itu kita buatkan sebuah wadah untuk beraktivitas yang nantinya akan menjadi sebuah liga. Misalkan nih, liga UMKM, ya kan, kita adu masyarakat yang punya ide-ide UMKM atau punya keterampilan UMKM. Nah, setiap kelurahan ada tuh wadahnya, dan itu dari segi ekonomi kan. Misalkan dari segi sosial apa ya, kita buatkan saja badannya gitu loh, badan pengurus untuk tapi gue nggak tahu sih kalau misalnya, mungkin kalau sosial itu jatuhnya ya berbagi, ya ini kayak community center aja gitu, ngumpul aja. Jadi di tingkat kelurahan itu ada kayak misalkan nih ada yang suka musik, ya udah dibikinlah wadahnya untuk musik gitu kan. Nanti kan secara otomatis bersosial di situ. Tapi jatuhnya mungkin bersosialnya itu jadi unsurnya kali ya. Berarti kita fokus ke subjeknya. Objektifnya apa? Misalkan tadi kan kayak ekonomi, terus misalkan jasmani. Kalau misalnya fokus ke jasmani kan nanti bisa bersosial di situ. Kayak contoh badminton, ya kan, futsal, terus apalagi tuh e-sport, seni balik lagi tuh ke drama mungkin, ya kan. Dan kayak lurah-lurah gitu ya, lurah-lurah atau kepala desa ya, mereka jatuhnya harus aktif mengajak masyarakat untuk terjun ke situ gitu loh. Sebab ketika nanti mereka sudah fokus ke situ, atau mungkin kalau misalkan nanti mereka bisa berjalan dengan baik, jadi semua bidangnya itu berjalan gitu ya kan. Nah itu nantinya akan menjadi industri sendiri tuh. Dibikinlah lomba tingkat kelurahan gitu kan. Nanti dari tingkat kelurahan nanti dari tingkat kelurahan kan ada kayak cup-cupnya gitu kan. Nanti dari tingkat kelurahan naik ke kecamatan, dari tingkat kecamatan naik ke tingkat kota,
Dari tingkat kota naik ke provinsi, terus dari provinsi udah naik ke katakanlah pulau kali ya, kan pulau banyak, Sumatera, Jawa kan. Ntar dari pulau baru dia nasional gitu. Jadi tangganya ada tuh, dan karena udah ada tangganya, orang pun jadi enak kalau mau step up. Dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana gitu. Dan semuanya itu sponsored by negara gitu loh. Iyalah, orang kita duitnya banyak, setahun aja 4.000 triliun. 4.000 triliun buat apa anjing? Itu pasti banyak banget yang dikorupsiin itu anjing, 4.000 triliun. Bisa loh padahal kita bikin kayak semacam kayak tadi tuh, inisiasi program kayak tadi, ya kan. Ya macem-macem lah, mau kayak bikin lomba podcast, bikin lomba stand up, short movie, cipta musik, cover musik, cipta nari, drama. Itu dari segi seni tuh. Belum lagi yang bahas jasmaninya, mau apa kek, sampai balapan pun juga bisa tuh. Kayaknya balapan bisa tuh dibikin mungkin ya, balapan mungkin karena mahal kali ya, mungkin balapan satu provinsi satu sirkuit kali ya, satu provinsi satu sirkuit. Nanti bisa tuh dibikin jadi kayak championship se-Indonesia kan, ada sekian banyak sirkuit. Nah, mantep tuh ya. Tapi nggak semua provinsi lah dipakai sirkuitnya ya, ganti-gantian lah, 15-15 gitu. Dan berapa sih sekarang, 38 ya, berapa tuh, 19 gitu kan. Ya jadi idenya dan idealnya itu seperti itu gitu. Dengan kita aktif menjalani sebuah program, nanti lama-lama bersosialisasinya pun akan berjalan gitu. Dan tentunya menjadi sebuah persaingan sehat gitu kan. Yang tadinya orang mungkin hidupnya cuman bisa buat kerja doang, cuma punya duit doang. Ya kini sekarang dia udah punya pilihan. Wah, gue bisa nih mengembangkan talenta gue yang lain gitu. Gue bisa nih mengembangkan kemampuan gue yang lain, dan itu disupport oleh negara. Buat apa ada Kementerian Pemuda dan Olahraga tapi di tingkat kelurahan aja nggak gitu kelihatan apa yang terjadi gitu, olahraga apa yang terjadi di tingkat kelurahan. Dan jelas gitu loh, jadi di kelurahan itu jelas ada programnya dan siapa aja yang bisa ikutan gitu, ya kan. Misalkan di kelurahan Rawamangun gitu, kelurahan Rawamangun membuka liga, katakanlah kelurahan Rawamangun membuka liga apa yang gampang ya, liga Mobile Legends deh gitu, ya kan. Kalau misalkan yang di tingkat kelurahan udah berjalan nih, nah diambil lah championnya, naik ke liga kecamatan, ya kan. Ntar di kecamatan naik ke tingkat kota, ntar dari di kota naik ke provinsi, gitu-gitu aja. Dan kita lakukan aja di weekend gitu. Ini jatuhnya jadi ngerubah hidup orang sih, ngatur-ngatur hidup orang. Tapi kembali lagi ini adalah ide gitu ya. Jadi kayak gitulah gambaran hidup rakyat Indonesia yang ideal kayak gimana gitu. Soalnya kan hidup ini ujung-ujungnya kompetensi apa ya, yang bekerja pada akhirnya ya kompetisi gitu. Orang berkompetisi. Sebenarnya nggak harus berkompetisi juga sih, tapi maksud gue gini ya, yang paling misalkan ada nyari uang, mungkin ya nyari uang ya mungkin kayak hitungannya mandatori lah, karena kalau lu nggak ada uang gimana mau hidup kan. Tapi kalau misalnya
kalau misalkan nih ya lu hidup di Indonesia tujuannya cuma buat nyari uang doang supaya lu bisa hidup gitu loh, ya tumpul banget gitu loh. Gak ada apa gitu prestasi yang mau lu kejar gitu loh. Kan ujung-ujungnya nanti bisa menjadi bakat bibit-bibit juga tuh, bibit-bibit untuk ya ini kayak sekarang ini kan bisa masuk Piala Dunia tuh. Cuman kan Piala Dunia sekarang Indonesia sangat disayangkan, orang-orangnya ya naturalisasi anjir, bukan yang pure asli Indonesia banget. Gak adil dong rasanya. Masa yang asli Indonesianya skillnya gitu-gitu aja, sekalinya masuk gara-gara pemain naturalisasi gitu kan. Ya makanya itu kita harus mencoba dari apa ya, unit yang paling bawah lah gitu. Enggak sebenarnya nggak nyampe bawah, tapi dimulai dari unit kecil lah, tingkat kelurahan lah, ya kan, tingkat kelurahan. Pasti nanti kita bisa akan menghasilkan ya orang-orang yang membawa prestasi gitu, karena mereka ya sudah punya pengalaman dari tingkat kelurahan gitu. Dan disitulah negara harus hadir untuk mengkawal itu sampai jadi gitu. Oke, paling itu aja sih ya. Mari kita bikin hidup jadi bermakna gitu, dimana lu bisa menjadi yang terbaik dan disitulah jadi ada kebahagiaan. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya nanti lu udah tingkat kota, ada sponsor lah dari sini dari situ, ya kan, gitu. Oke, itu aja di Bofir kali ini. Buat kalian para bofir yang sedang menonton, yang ingin menyampaikan pemikirannya, silakan banget submit aja ke email gua. Nanti akan gue feature sebagai episode gitu. Oke, so semoga bisa menambah wawasan pikiran dan bisa menginspirasi kalian. This is Ariel, the creator of Bofir. Bye bye.